Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Seperti biasa ya, kita akan ulas kembali yaitu market goal. Kita ulas historinya dan nanti kita akan analisa ke depannya seperti apa. Ya, di sini di video yang kemarin saya jelaskan di hari Senin kita bisa menunggu market ya adanya gap juga bisa, dan atau menunggu dia break swing high ataupun swing low yang saya jelaskan. Yang kemarin itu saya perlihatkan di time frame M15 ya. Nah, yang kemarin di time frame M15 itu ada swing high yang saya tandai, setidaknya setelah dia break swing high dan swing low ini market akan ada pantulan. Nah, jika market break swing high terlebih dahulu maka ada potensi untuk melakukan penurunan. Tapi yang tadi pagi ya, market break swing low terlebih dahulu ya. Di sini dia melakukan penurunan dan break swing low, maksud saya dia mengambil swing low-nya ini terlebih dahulu ya. Ini di sweep sangat tipis sekali, dia sweep swing low itu di sini ya. Nah, ini dia berhasil sweep di sini. Kemudian setelah sweep swing low ini maka kita sudah bisa melakukan pergantian time frame ya. Kita bisa tandai ya, ini saya tandai ya. Kita bisa ganti time frame di time frame M1 untuk mencari konfirmasinya ya. Jadi metode ini juga bisa digunakan. Ya, tadi saya share di postingan channel ini ya. Nah, di sini setelah dia mampu break di sini di swing low ini ya, dia berhasil mengambil swing low ini ya. Kemudian dia melakukan kenaikan ini mampu, nah, membuat konfirmasi buy. Ini konfirmasi pertama ya, yang lebih bagus yang di atas ini karena lebih tampak ya. Nah, setelah membuat konfirmasi buy seperti ini, maka kita sudah bisa marking area entry kita ya. Area entry kita itu berada di area sini ya, di area fair value gap yang baru terbentuk ini yang tertinggi ya. Di sini juga ada sangat kecil, dan di bawah sini ya, di area sini juga ada ya. Tinggal sahabat-sahabat trading analisa memilih yang mana ya. Jadi di sini jika kita perjelas lagi ya, fair value gapnya itu ini bisa dijadikan seperti ini. Nah ya, di sini ini sebenarnya fair value gap dan ini juga ada fair value gap. Jadi ini saya jadikan satu karena ini shadownya juga tidak ada ya, yang ini. Nah, jadi kita bisa entry di area fair value gap ini setelah ada konfirmasi buy-nya, dengan catatan konfirmasi ini terbentuk setelah dia berhasil sweep liquidity atau swing low di time frame M15 tadi. Setelah sweep ada konfirmasi di time frame M1 ya, kita tunggu di area fair value gap-nya ya. Di area gap ini kita bisa order limit ya. Semisal kita bisa order limit di area semisal di sini ya, di sini atau di atasnya sini. Fair value gap yang ini juga tidak apa-apa ya. Yang jelas di sini semisal ini saya berikan contoh ya. Nah, kita entry di sini tapi SL tetap kita taruh di bawah situ ya. Ini tentu akan sangat besar ya. Yang jelas di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa menyesuaikan risikonya ya, tetap sesuaikan risikonya. Nah, di sini targetnya itu saya mengambil target pertama ya. Target pertama kita bisa mengambil di area swing high yang berada di atas itu ya. Ini jika kita mengambil open posisi di area sini ya. Jika kita mengambil posisi yang di bawah ini jauh lebih besar lagi ya. Ini jauh lebih besar lagi untuk take profitnya, dan targetnya ya di swing high tadi yang kita tandai tadi. Nah, target kita itu berada di sini. Ini sudah mendapatkan take profit ya. Ini sudah bisa mendapatkan take profit di time frame M15 ini ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana, apakah market ini akan melakukan penurunan ya? Sebelum kita membahas itu, tentu di sini ya saya ingin jelaskan lagi di time frame H1. Nah, yang jelas sahabat-sahabat trading analisa pasti akan kebingungan yang tadi di sini ya. Ini akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, katanya jika ada gap penurunan seperti ini, kita akan open posisi sell bang. Nah, pasti pertanyaannya seperti itu. Coba di sini kita marking area gap ini ya. Nah, seperti ini. Ingat, setelah kita marking di sini, kita bisa melihat langsung di time frame M15 apakah di sini ada gap ya. Sebenarnya ini ada gap ya, di sini ada gap juga. Tapi di sini market tidak merespon gap ini ya, dia tidak merespon area gap ini. Justru dia berhasil
Nah, sweep ini ya, dia berhasil mengambil swing high tertingginya. Bahkan ini candle bullish-nya ini sangat panjang ya bodinya. Nah, ini bisa menjadi area buy ya, karena dia menjadi sebuah BPR ya, seperti BPR. Nah, seperti ini sebenarnya adalah area buy nantinya ya. Jadi seperti itu. Jika kita lihat di time frame H1, tentu BPR-nya akan sangat terlihat jelas. Nah, di sini ini menjadi area BPR. Kenapa? Karena gap ini dibalas dengan gap baru. Nah, maka yang kita analisa adalah gap barunya ini, berarti ini market akan terus melanjutkan untuk melakukan kenaikan ya. Jadi seperti itu, dia mengambil BPR-nya di sini, kemudian ada kenaikan sampai sekarang ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk sementara historinya seperti itu ya yang bisa saya jelaskan. Tentu tetap ya kita melihat di time frame kecilnya. Semisal ini di time frame M1. Nah, di time frame M1 ini. Nah, di time frame M1 ini saja di saat melakukan kenaikan dia tidak ada konfirmasi sell di sini ya. Jadi ini masih kuat naik. Justru yang ada konfirmasi sell di area-area sini. Jadi gap di time frame H1 tadi berpotensi menjadi sebuah BPR ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Coba sekarang kita lihat di time frame daily, kita analisa untuk nanti seperti apa ya. Nah, di sini menurut saya ini nanti ada potensi market akan mengambil area-area external range liquidity ini ya, ada potensi untuk mengambilnya. Tapi ya tidak tahu ya, namanya juga market, apakah ini nanti dia justru akan melakukan penurunan terlebih dahulu dan memenuhi gap yang ini ya, kita tidak tahu. Tentu di sini saya akan pindah untuk ini lot terbawah di sini ya. Nah, kemudian di situ kita bisa ganti time frame. Di time frame H4 seperti apa? Apakah ada gap sell atau gap buy? Nah, di sini tidak ada ya. Yang terbaru di sini tidak ada gap. Tapi di sini ada potensi membuat bullish engulfing ya. Di sini ada bearish engulfing dan direspon ya, biasa area supply di time frame 4 ini juga sangat berpengaruh ya. Biasanya dia juga akan ada koreksi setelah mengambil area supply di time frame 4 ini atau area base di time frame H4 ini ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini tidak ada gap kenaikan ya. Ini akan saya tandai dulu yang berpotensi menjadi bullish engulfing atau candle dari candle bearish ini ya. Nah, bisa saja ini nanti market masih turun di area situ ya. Coba kita lihat di time frame H1 nya seperti apa. Sebenarnya sudah diambil ya, area itu sebenarnya sudah diambil oleh candle bullish ini ya. Dan di time frame H1 ini di sini tidak ada gap penurunan ya, yang ada masih BPR ini. Nah, apakah BPR ini nanti akan diambil lagi? Ya, bisa saja ya. Jadi di sini akan saya BPR-nya seperti itu ya. Saya marking seperti ini ya. Nah, bisa saja dia nanti mengambil liquidity ini ya. Nah, seperti ini. Di sini ada demand area, maka akan ada kenaikan ya. Di situ akan ada kenaikan. Ya, jadi saya masih cenderung memilih open posisi B. Ya, coba kita lihat lagi di time frame M15. Nah, di time frame M15 ya, kita akan tandai gap-gap terbarunya yang terbawah terlebih dahulu. Di sini sama ini. Ya, gap-gap terbarunya di area situ. Tapi jika nanti market berhasil sweep ini, kita sudah siap-siap cari konfirmasi untuk buy di time frame M1 nya ya. Jadi ini bisa saja menjadi liquidity-nya di time frame M15 ini ya, swing ini. Oke ya, yang penting nanti jika market sudah sampai di area-area supply di time frame H1 ini ya, ini ada drop, base drop, dan ini pembentukan candle dominan break sell ya. Nah, yang penting di area ini nanti kita juga perlu waspada ya. Biasanya akan ada retest jika tidak ada news ya, jika tidak ada news. Tapi jika ada news biasanya juga dia akan langsung naik ya, langsung diambil swing high-nya ini ya. Jika
di area sini nanti ada respon, itu kemungkinan besar menurut saya hanya sebuah retest saja ya, retest lalu bisa mengambil eksternalnya ya. Jadi target saya sementara dia akan mengambil external range liquidity di time frame daily ini ya. Jadi seperti itu analisa saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jika nanti market dia berhasil mengambil external range liquidity ini ya, kita juga wajib waspada ya. Biasanya juga nanti akan ada koreksi lagi ya, seperti itu. Market itu akan mengambil semisal seperti ini ya, dia mengambil swing high-nya lalu ada koreksi, diambil lagi di sini ya, ada koreksi lagi ya, ada kemungkinan koreksi lagi. Nah, seperti itu berjalannya market itu seperti itu. Maka jika nanti dia sudah mengambil swing high tertingginya ini, kita sudah wajib berhati-hati untuk melakukan open posisi buy itu ya. Kita wajib berhati-hati ya, tetap jika mau buy tunggu koreksinya ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham, dan untuk channel ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat trading analisa, apalagi yang masih pemula ya. Di sini saya hanya sebuah edukasi, tentu bukan ajakan karena risiko kita tentu akan berbeda. Oke, demikian dari trading analisa. Seperti biasa, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.